siang, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yasmin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Terima kasih atas undangannya untuk kami di Dinas Kesehatan Bangli untuk mengikuti tentang kuliah umum ini. Nah, tadi dipaparkan oleh Bapak Hakim bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah memudahkan pekerjaan para penegak hukum, namun sangat menjerat kami para praktisi kesehatan. Seperti yang dipaparkan pertama kali oleh dari Dokter Manuabo tadi, di sana petugas kesehatan atau direktur dari rumah sakit harus menggunakan alat pelindung yang beragam seperti astronot tadi, Bapak. Jadi banyaknya gencaran seperti itu. Di mana salah satu tadi juga pasalnya mengatakan bahwa undang-undang ini tidak ada lagi proses yang secara lihat kita tidak ada proses perdatanya. Semua di sini akan masuk ke ranah pidana. Semua akan ditentukan oleh tindakan tadi. Di mana tadi kalau kita lihat proses selama ini adanya suatu dugaan bahwa ada kesalahan ataukah human error atau kesalahan-kesalahan dalam tindakan medis, kita ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. Di dalam dunia kedokteran kita ada pertamanya juga dengan MKEK-nya dulu, ada proses mediasinya, ada proses negosiasinya dalam proses tersebut. Namun kalau kita lihat dari Omnibus Law ini semua akan menuju kepada ranah pidana. Nah, sehingga para tenaga kesehatannya dengan tindakan ada undang-undangnya ini tentu akan memberatkan kepada kami. Kami takut untuk melakukan tindakan. Ya, memang sih ini adalah untuk kami bekerja lebih baik. Tetapi yang namanya suatu kesalahan, semua kesalahan dalam dunia kesehatan itu tidak ada kesalahan yang kita sengaja. Ada beberapa hal-hal yang memang terjadi, mungkin adanya kekeliruan ataukah human error di sini. Tetapi semua proses itu terjadi, tidak ada suatu kesengajaan, tidak ada satu pun tenaga kesehatan saya rasa yang ingin membuat pasiennya lebih sakit lagi, tapi kita menuju kepada yang lebih sehat. Sedangkan dalam undang-undang ini semuanya akan menjadi ke ranah pidana tanpa melalui proses itu. Mungkin perlu didiskusikan untuk kita semua untuk hal-hal yang seperti ini, dan juga ada beberapa pasal-pasal lainnya yang tentunya sangat-sangat memberatkan. Dari ini apakah nanti akan dibentuk suatu yang lex spesialisnya lagi terhadap aturan-aturan untuk pelaksana dari pasal-pasal yang ada tersebut di Omnibus Law. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Dilanjutkan lagi, silakan Pak Denis. Baik, selamat siang Bapak Ibu, sembari kita menikmati makan siang. Mungkin ini diskusi ya Bapak Ibu, dan juga para narsum di depan, dan kami juga bukan dari basic kesehatan, jadi ingin tahu juga bagaimana regulasi yang sudah muncul, yaitu salah satunya RUU Kesehatan ini. Satu poin yang ingin kami tanyakan adalah tentang tenaga kesehatan warga negara asing ya. Jadi kalau menurut pikir saya mungkin mohon diskusi, apakah saya kurang mungkin baca Permenkes atau apa. Kalau di sana di RUU kalau tidak salah adalah tenaga asing dan tenaga Indonesia itu datang boleh berpraktek di sini, cuman tidak ada kuotanya. Nah, apakah nanti tidak berdampak kalau seandainya memang tenaga WNA itu lebih banyak dari tenaga spesialis kita lokal kita di sini? Dampaknya kenapa? Mungkin ambil contoh sekarang negara Indonesia akan lebih aware dengan produk lokal gitu misalkan. Beberapa waktu dulu juga Presiden Jokowi, kita rugi 6 triliun nih kalau kita periksa terus ke luar negeri, kenapa nggak subspesialis kita diperbanyak? Nah, ketika nanti kalau itu memang WNA itu datang ke sini banyak gitu misalnya tanpa ada jumlah batas yang ditentukan, apakah tidak merugikan tenaga-tenaga kita yang di Indonesia?
gitu. Karena sesuai amanah marwah Undang-Undang Dasar juga kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa ya, khususnya untuk SDM lokal kita. Apakah tidak ada nanti kuota jumlah? Karena dampaknya seperti Dr. Fajar bilang tadi adalah liberal. Ya, sekarang oke, nanti bisa dibentuk regulasi membatasi. Siapa yang akan menjamin? Seperti kata Dr. Hadi tadi, tiba-tiba mendadak nih 6 bulan RUU sudah jadi. Ya, mungkin ke depan bisa aja nanti diatur nih WNA bisa dibatasi begini, tapi siapa yang akan menjamin? Itu karena kalau dilihat dari tadi ke sistem ketatanegaraan Indonesia itu adalah nggak ada yang bisa menjamin untuk itu gitu. Jadi akan liberal, apakah nanti kita akan dikuasai oleh tenaga WNA asing lebih banyak, apakah itu tidak bisa dibendung dengan pembatasan, kita lebih fokus ke tenaga lokal kita. Sekarang contoh di puskesmas, pedesaan itu penting banget untuk bisa tenaga kesehatan yang lokal, karena mereka juga bahasa satu ya, kalau mungkin WNA. Itu apakah tidak nanti ada pembatasan, bagaimana nanti regulasi ke depan itu. Kemudian yang kedua tentang RUU mungkin perlu pencerahan, mohon izin yang mulia Pak Hakim, dari RUU ini yang sempat mungkin saya baca regulasi sanksi ketentuan pidana kan semua termasuk di kategori lebih banyak dari 4 sampai 6 ya. Jadi 4 itu 200 juta, 500 juta, 6 itu 2 miliar kalau nggak salah. Jadi seperti yang tadi disampaikan, apakah memang harus merujuk ke sana RUU ini dengan Undang-Undang KUHP 12023 ini Pak. Jadi apakah tidak ada nanti mungkin petinggi-petinggi kita untuk melindungi nakes dengan adanya konsultasi mediasi segala macam yang seperti sudah dilaksanakan. Apa harus memang mengikuti ketentuan itu? Karena serem juga kalau kita lihat di kategori 6 itu terakhir, mungkin kalau saya sempat baca kalau di Undang-Undang Kesehatan, masalah organ 10 tahun itu cuma 1 miliar, sekarang kalau di RUU-nya dengan organ itu di pasal berapa ya tadi? Itu ada 5 miliar jadi kalau di kategori 6, jadi serem juga. Memang tadi disampaikan sama Ibu adalah untuk melindungi nakes kita. Lebih aware kita kerja lebih baik, tapi dengan adanya kategori itu serem juga nih, jadi menimbulkan satu psikologis bagi nakes, waduh ini kalau kita kena sanksi pidana tanpa adanya mediasi bagaimana gitu. Dan satu lagi mungkin penutup Dr. Fajar nanti setelah ini mungkin bisa bergabung dengan Warkop Fajar gitu ya, bukan Warkop DKI dulu, kasih doain dulu. Ya baik Dr. Fajar gitu saja, mohon pencerahan, kita diskusi, jadi kami bukan orang kesehatan, ingin tahu aja nih rule-nya seperti apa dari pertanyaan yang kami sampaikan tadi. Terima kasih para narasumber di depan. Ya, silakan. Mungkin ada lagi? Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, oh ya, silakan Bu Parwati. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Parwati. Salah satu mahasiswa angkatan pertama Magister Hukum Kesehatan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Saya basic bidan, dan dalam kapasitas ini terkait dengan kurikulum pendidikan MHKes yang baru kali ini saya dengar ada 2 yang baru menyelenggarakan. Saya sangat berbangga bisa hadir di sini sebagai mahasiswa. Yang ingin mungkin saya cermati kembali terkait dengan penyampaian Bu Rima, disampaikan bahwa pembelajarannya mengacu pada pembelajaran universitas luar. Mungkin ini sekedar masukan dari kami, ya mungkin selaku wakil mahasiswa dalam hal pembelajaran, apakah dimungkinkan nanti ketika kita selesai mengikuti pembelajaran ini difasilitasi untuk ke pendidikan mediator. Jadi setelah tamat kita langsung mendapatkan sertifikasi mediator itu. Jadi memang awal saya yang secara pribadi mengikuti pendidikan ini adalah angan-angannya ingin menjadi seorang mediator. Kebetulan juga saya sekarang sedang mengikuti pendidikan sarjana hukum. Otomatis ketika difasilitasi untuk ke mediator, sehingga mungkin mendapatkan sertifikasi dan kita bisa langsung aplikatif berpraktek dan seterusnya.
dan bisa nanti berfungsi bahwa Magister Hukum Kesehatan Udayana nilai plusnya adalah langsung memfasilitasi untuk kursus mediator dan mendapatkan sertifikat. Apakah itu memungkinkan, Bu Rima, seperti itu? Itu dari kami, Suara Mahasiswa. Sehingga kami ke depan tidak hanya terbatas dalam kapasitas mungkin mediator di sengketa medik, ya, sengketa medik. Mungkin cita-cita kami di mahasiswa Magister Hukum ini arahnya ke situ. Kita sudah berdiskusi dengan semua mahasiswa di sini bahwa apa nanti kita ke depan setelah kita tamat di Magister Hukum Kesehatan ini, apakah tidak bisa difasilitasi dalam konteks itu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah berdiskusi dengan Pak Dr. Hadi kemarin, tapi masih belum mendapatkan pencerahan ketika saya berbicara terkait dengan ada beberapa klausul di RUU itu mendeskripsikan penormaan PPDS. Nah, PPDS itu mendapat insentif, mendapatkan ruang untuk istirahat dan seterusnya. Sedangkan kita ketahui yang berpraktek di rumah sakit itu bukan PPDS doang. Itu ada mahasiswa bidan, itu ada mahasiswa perawat, dan mahasiswa nakes lainnya. Apakah itu tidak mendapatkan persamaan secara hukum, di depan hukum, keadilannya? Apakah insentif hanya untuk PPDS doang? Apakah insentif hanya untuk peserta subspesialis saja? Dari RUU itu dimandatkan seperti itu. Oleh karena itu mungkin mohon pencerahan ketika pembentukan undang-undang itu tidak memandang adanya asas keterbukaan, asas persamaan atas kesejahteraan dan keadilan. Apakah nakes lain itu tidak dipersamakan haknya? Tidak boleh istirahatkah? Itu persepsi kami. Mohon pencerahan apakah dalam kapasitas norma yang dituangkan dalam RUU itu kami yang bidan, kebetulan saya bidan. Ya, kebetulan bidan ada teman perawat juga menyuarakan hal sama. Apakah itu tidak diatur seperti itu? Dengan tidak diaturnya klausul-klausul itu, apakah itu dapat dinamakan secara pembentukan undang-undang itu tidak sah ataupun cacat hukum seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan dari Bu Parwati. Ada lagi? Kalau tidak ya dijawab dulu ya. Oke, Mas, silahkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Putu Sukarini kebetulan sekarang menjadi Ketua PDIB Provinsi Bali. Setelah saya dengarkan tadi, ternyata kalau tidak salah saya menyimak bahwa organisasi profesi akan ditiadakan atau dihapus. Kemudian bagaimana tentang organisasi profesi kami khususnya di bidan, apakah nanti siapa yang akan mengomandoi bagaimana berikutnya anggota-anggota kami di khususnya di Provinsi Bali. Jadi demikian pertanyaan kami buat sementara dulu, nanti sepanjang jalan kami masih berpikir apa yang harus kami lakukan, siapa yang akan mengayomi anggota-anggota kami semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Putu. Ini dulu ya, jadi dijawab dulu ya dari narasumber. Ya, mulai dari Bapak Hadi. Ya, silahkan. Ya. Halo, ya. Bu Parwati, ini kemarin kita diskusi rupanya memang belum puas ya. Ya, itulah yang terjadi. Hukum itu harusnya disebutkan ya. Tapi lihat ya, selalu nanti akan diatur oleh peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan. Ya dah, turunan-turunannya. Siapa tahu turunannya akan menggembirakan, Bu. Kalau duitnya ada. Kan ujung-ujungnya duit nih, udah ya. Bagaimana mandatory spending aja dihapuskan dengan alasannya kesempitan fiskal ya di APBN. Nah, siapa yang mau nanggung ini semua? Kita pun para PPDS itu belum tahu. Kalau daerahnya kaya, mungkin universitasnya sumbernya di yang negeri di
apa ya Pak, BLUD kan semua menjadi badan usaha, ya mungkin. Tapi apa mungkin dari APBN pangkal muasal aja udah tidak. Nah ini saya pikir memang harus namanya mungkin yang setingkatnya karena ada kekurangan spesialis, pokoknya gue tanggung. Cepat-cepat jadi spesialis. Bukan berusaha mendistribusikan. Mendistribusikan itu di dalam penelitian di UGM, mungkin Bu Rima di universitasnya, ketika saya belajar di UGM 2006, itu saya mendapatkan tesis bilang, dokter spesialis bedah, di misalnya daerah mana yang paling terpencil, itu dikasih insentif misalnya 60 juta. Kerja nggak kerja pokoknya uang duduk di situ. Mau nggak? Alasannya apa? Pertama adalah tidak ada penyerta lainnya. Anestesinya nggak ada, nggak jalan. Dokter bedah atau dokter obgyn. Ya kan? Terus perawatnya yang terampil. Siapa yang nggak ngeri kalau bertugas tidak ada seperti itu persiapannya. Kita paling sulit tuh belanja SDM dibanding belanja alat. Hampir berapa ribu puskesmas akan dipenuhi dengan USG. Ini nanti Pak Hakim harus melihat ini nih. Mohon maaf, izin banget ya Pak ya. Pak ini jangan dihakimi saya di luar ya Pak. Ini kan diskusi ilmiah ya Pak ya. Mohon Pak, saya masih mau ketemu anak istri saya Pak. 1.000, berapa itu USG mesti terpenuhi? Cat lab. Prof, harganya berapa itu? Harga satu. Dulu saya ingat banget almarhum Pak Suyudi aja tersangkut ronsen. Itu masuk. Dia sering menangis itu sampai menulis buku, duduk bareng sama saya ngobrol ya. Ya itulah. Tapi siapa yang tanda tangan ya mohon maaf yang terperiksa di situ. Apakah ini nanti Pak Hakim ini harus aware ini Pak. Udah dibeli apa belum kita belum tahu. Sekarang ini no viral no justice. Asas hukum baru, tepuk tangan dong. Untung ijazah hukum gua nggak dari Bu Rima, kalau nggak dicabut sama dia. Ya begitulah. Jadi saya pikir ini asas ketidakadilan ya Bu ya. Jadiin tesis Bu, judul tesis ya. Nah, terus itu memang jawabnya saya dihadirkan di sini untuk tidak puas Bu ya. Karena saya juga janji itu belum tentu bisa dipenuhi. Karena lihat ada pangkal muasal anggarannya aja tidak. Mau dibebankan ke UNUD sendiri. Masuk UNUD, anak saya masuk UI aja. Puji Tuhan. Saya anggap gratis. Makanya saya selalu tekankan Tuhan sudah mengirimmu. Jangan pikirkan uang di mana kamu bisa bertugas, lakukan. Kalau perlu spesialis jangan selalu memikirkan uang. Tapi saya harus siapkan untuk anak saya semata wayang sumber yang lain. Pasif income-nya. Karena dia bekerjalah dengan sesungguhnya, bukan kita nggak perlu duit. Nah, ya. Tapi sekarang ini kalau nggak gitu ya susah ya. Kalau nggak ada duit juga puyeng juga Pak Kepala. Ya Bu ya. Nah mungkin Bu puas ya Bu ya. Karena saya bukan alat pemuas ini. Terus yang masalah mediator ya. Sebetulnya mediator itu kan, nggak tahu kalau saya salah ya nanti bolehlah saya hanya dikurangi nilai hukum saya. Kan kita boleh dibilang kan non litigasi itu kan dikembangkan banget. Cuma memang ini nggak bagus buat ilmu pengetahuan kalau menurut pendapat saya. Bila pasien sama rumah sakit atau dokter sudah
bermediasi, kan non litigasi ya. Kalau perintah hakim, ya sudah kamu mediasi dulu kan yang selama ini dijalani ya, silakan. Tapi kalau sebelum masuk kan bisa saja non litigasi kan Bu. Nah, jadi saya pikir saya lagi menyelenggarakan ini pelatihan mediator ya dari IECT ya, tapi bukan promosi India ya. Ada Pak Hakim yang satu lagi ya. Ada 2 cuman lembaga mediasi kalau nggak salah ya Pak Hakimnya. Cuma 2 yang diizinkan saat ini loh ya. Nggak tahu nanti makin banyak ya. Nah itu masih bisa Bu. Mau daftar ya Bu ya. Ayo. Ya sebetulnya panitianya saya kebetulan hanya panitianya aja dari MHKes Banten untuk menyelenggarakan. Ada minimum kuota kalau nggak salah 18. Ketat banget. Walaupun lewat Zoom sekarang nggak boleh tutup kamera. Memang panitianya kejam-kejam. Karena nggak boleh pada tidur gitu loh. Dia harus mengerti karena lulusannya malu-maluin nanti gitu ya. Makanya nanti yang dari MHKes ini kalaupun online ya jangan pada tidur Bu, periksain aja gitu. Nanti saya dimusuhin ya habis ini ya. Baik, mungkin itu ya Bu ya dari saya cukup. Ya mungkin nanti dari lembaga yang membicarakan lagi dengan Pak Hadi bagaimana supaya permintaan Bu Parwati ada nilai plus dari Hemkes Unud sekaligus dapat mediator. Karena memang kami di POGI baru 2 orang yang ikut jadi mediator. Karena kalau saya lihat WA-nya Pak Hadi suruh ikut mediator, jamnya enggak cocok. Jadi belum sampai sekarang belum ini ikut sama caranya Pak Hadi. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depannya kita bisa bekerja sama lebih baik sehingga ada nilai plus dari Hemkes Unud. Terima kasih. Iya lanjut Pak. Baik, saya menambahkan sedikit dari pertanyaan Ibu Parwati untuk mungkin usulannya memang ini ya bisa ke program studi pascasarjana sebagai pengalaman untuk yang di UGM sendiri. Memang kita program studi ini memfasilitasi untuk mengambil ini ya sertifikasi untuk mediasi kesehatan. Tapi memang sifatnya tidak paksaan karena jujur biayanya cukup besar. Untuk tersertified sebagai mediator kesehatan. Namun di solusinya juga, karena kan belum tentu juga semua mahasiswa itu akan mengikuti, karena dikembalikan lagi kepada mahasiswa jika ingin menambahkan skill tambahan, itu silahkan kita fasilitasi untuk memfasilitasi dengan lembaga certified untuk diadakan secara grup ya khusus. Nah solusinya yang kami adakan di sini dengan memformulasi di mata kuliah kurikulum revisi yang 2020. Di mata kuliah yang 2021 ini kami ada mata kuliah pilihan, tapi di semester 3 namanya penyelesaian sengketa non litigasi, mediasi tadi salah satunya, itu untuk prakteknya ada di mata kuliah tersebut. Jadi mahasiswa minimal dapat simulasi untuk praktek mediasi kesehatan. Jika tertarik lebih lanjut untuk tercertified itu nanti kami pilihan silakan mengikuti. Teorinya kami berikan di semester 2 untuk teori-teori untuk penyelesaian sengketa medis baik litigasi maupun non litigasinya. Di pilihan di semester ketiganya itu nanti adalah mata kuliah pilihan yang praktikal. Tapi tidak hanya itu, mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk program studi Pascasarjana Udayana ini ketika mahasiswa ini kan membutuhkan skill tambahan. Jadi selama ini mindset dari program studi yang ada ataupun minat konsentrasi di hukum kesehatan yang ada di Indonesia itu lebih kepada mediator kesehatan. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya skill yang terkait di program studi yang bisa kita berikan atau di menjadi tambahan nilai plus gitu ya di mahasiswa ini seperti untuk legal drafting baik kontrak karya medis. Nah, itu agak berbeda ya, karya medis. Kontrak terkait dengan karya medis ini mungkin Bapak Ibu yang bekerja di manajemen rumah sakit gitu ya. Bagaimana kontrak karya medis ketika karya medisnya ini adalah dengan residen,
dengan koas atau dengan institusi pendidikan kesehatan, itu kontraknya memang ada kontrak bakunya, tapi spesifik pengaturannya karena dasarnya adalah kompetensi gitu ya, profesi. Nah itu yang mungkin bisa diberikan sebagai tambahan skill. Itu yang kami formulasi di prodi kami, dan selain itu juga kontrak-kontrak lain yang kita kembangkan sesuai kebutuhan baik di institusi fasilitas pelayanan kesehatan, mungkin Bapak dan Ibu juga yang di Dinas Kesehatan Birokrasi. Jadi kalau yang di birokrasi mungkin membuat kebijakan-kebijakan kesehatan drafting ya, mungkin Dinkes dan sebagainya itu membutuhkan ke sana. Itu mungkin bisa sharing gitu ya. Di Udayana mungkin bisa memikirkan juga ke sana tambahan-tambahan skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi tidak hanya teori konsep untuk problem solving di lapangan, tapi juga bisa ada skill tambahan yang membedakan nih dengan konteks tadi di tataran hukum yang umum gitu ya. Jadi kita ada skill tambahan yang terkait dengan hukum kesehatan. Mungkin itu sedikit dari saya untuk Bu Parwati. Terima kasih. Lanjut, Bukar ya. Jadi saya jawab yang pertama urut dulu. Ini yang undang-undang Omnibus Law itu memang begitu, Mas. Jadi kita tuh di buka bumi ini cuma dua, mau jadi subjek atau menjadi objek. Nah, kalau mahasiswa itu objeknya dosen, yang subjek itu dosennya, mahasiswa itu objeknya. Pemerintah gitu juga, mau jadi pemerintah atau jadi rakyat. Nah, pemerintah itu subjeknya, rakyat itu objeknya. Itu yang diobjekkan dia. Gitu. Jadi memang gitu, orang hidup tuh seperti itu. Nah pandai-pandai kita lah untuk menyesuaikan diri, apalagi terkait dengan semua pidana dan dendanya berat-berat. Kenapa? Karena supaya patuh ini, lama-lama kan patuh nanti. Nah, kalau sudah terbiasa enak nanti. Menyulitkan tenaga kesehatan untuk pertama-tama ini. Memang sesuatu itu, hukum tuh gitu. Harus dipaksakan, memang banyak menyulitkan banyak orang memang. Tapi tidak apa-apa, lama-lama enggak itu. Hakim pun juga menjatuhkan denda itu tidak sebesar itu, enggak. Kan dilihat kan, saudara kan punya pengacara nanti. Oh ini mungkin yang mulia hakim ini habis putusan ini mungkin klien saya langsung bunuh diri karena duitnya enggak besar gitu. Gajinya cuma sekian, masa denda sebesar itu. Mohon yang mulia ini untuk diringankan seringan-ringannya sesuai dengan profilnya gitu. Beda dengan Rafael Alun yang profilnya gaji cuma segitu, hartanya banyak sekali gitu. Itu aja Pak Hakim yang dihukum tinggi-tinggi. Nah contoh gitu dalam hal buat pembelaannya kan enak kan. Oh cocok juga ini cara berpikirnya gitu ya. Seperti itu ya. Itu jangan takut gitu-gituan itu. Tapi saudara harus patuh dengan hukum seperti itu ya. Kemudian tenaga kesehatan asing poin 9 Mas. Ini Mas. Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus lulus evaluasi kompetensi. Nah, berarti ada ujian loh. Ujian evaluasi kompetensi ini. Kalau nggak lulus oleh menteri ini, nggak nguji ini. Jadi jangan takut ya. Nggak akan mungkin kebanjiran. Inilah sebagai pengeremannya nantinya. Menteri inilah yang akan mengerem masuknya tenaga dokter asing nantinya di Indonesia ya. Entah itu praktek kecantikan, atau praktek apa dia, pokoknya dievaluasi melalui ini nantinya ya. Kemudian Bu Parwati, jadi penyelenggara mediator itu kan Mahkamah Agung. Nah, itu ada lemdiknya, Pusdiklat Hukum dan Peradilan di Megamendung. Nah, tinggal Udayana kerjasama di situ. Itu kan sekarang kita kan sudah menjadi universitas korporat namanya. Nah, itu mendidik para hakim, mendidik para ahli-ahli hukum lainnya di Megamendung itu. Nah, bisa kerjasama gitu. Jadi katakanlah 25 orang ini kan semua dibuat sertifikasi mediator oleh Mahkamah Agung. Nah, itu kan bisa kerjasama. Jadi tergantung penyelenggara aja yang kerjasama dengan ini, dengan universitas korporat di Megamendung itu, lembaga pendidikan hukum dan peradilan. Nah, itu ya. Jadi tinggal kerjasama aja. Selanjutnya ketua PBID, IBI, operasi dihapus, enggak, ada 17-18 enggak dihapus. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk pembinaan dan pengawasan martabat dan etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Setiap kelompok tenaga medis dan kelompok atau jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Nah, ingat ya. Jangan sampai dua. Kemarin kan ID kan cuma 2 loh ID kemarin. Nah itu nggak boleh lagi. Nah mungkin bubarnya, memang yang lama dibubarkan harus dibentuk berdasarkan undang-undang ini maksudnya. Gitu. Tetap ada. Memang yang lama dibubarkan, yang nggak sah.
Tapi bentuk baru berdasarkan undang-undang yang baru ini, gitu maksudnya. Atau didaftarkan yang lama, didaftarkan wajah baru dia dengan dasar hukumnya adalah undang-undang Omnibus Law. Gitu ya. Itu maksudnya, bukan bubar seperti itu. Enggak. Apalagi 18 nih. Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap perhimpunan ilmu dapat membentuk satu kolegium untuk masing-masing jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Nah, yang lama bubar dulu, ini bentuk berdasarkan undang-undang ini. Ya, gitu ya. Itu maksudnya, bukan bubar begitu saja, enggak. Oke, lanjut. Memang kemarin ya, masih ingat nggak waktu COVID? APBN itu full untuk nangani COVID, untuk orang kesehatan. Ingat, ratusan triliun saat itu kan. Makanya pemerintah sekarang, sudah cukup, sekarang sudah sehat semua, sudah nggak ada lagi COVID, batasi, bila perlu hilangkan 5% itu dari APBN. Ya memang betul pemerintah itu, karena sudah kemarin ratusan triliun sudah dianggarkan untuk nangani COVID, yang dihabiskan oleh orang kesehatan. Kita belum ngecek aja ini tabungan-tabungan gemuknya orang-orang kesehatan. Kalau dicek nanti mungkin wah ini banyak bergelimpangan gitu. Karena apa? Karena tipikor itu serupiah pun uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi jangan macam-macam seperti saya ke sini. Ya sesuai dengan ini yang saya terbang aja gitu kan. Pesawat terbang yang saya gunakan berapa jumlahnya segitu aja udah. Jangan aneh-aneh karena serupiah pun uang negara harus dipertanggungjawabkan ya. Nah itu. Apalagi ini ya dalam hal membuktikan itu tidak bisa dengan satu alat bukti gitu kan untuk mengungkapkan itu. Minim 2 alat bukti. Nggak bisa katanya itu kan baru satu alat bukti. Kata kepala dinas kesehatan, kata ini kata Bu Kartika begini. Walaupun semua orang mengatakan sini katanya baru satu alat bukti. Harus dibuktikan lagi. Nah, makanya kemarin KPK langsung mau nyari alat bukti lain di Mahkamah Agung dihadang oleh peradilan militer gitu ya. Karena baru katanya. Menurut ini gini kan baru katanya satu alat bukti. Minim untuk menerapkan sebagai tersangka atau minim menghukum orang itu minim 2 alat bukti. Nah, ya entah itu bukti elektronik, rekaman CCTV, macam-macam itu. Makanya tadi itu Pak, saya setuju dengan Ketua ID tadi itu bahwa memang kita tuh harus revolusioner. Kenapa? Resikonya cuma 2 revolusi itu, berhasil atau kita masuk penjara. Minim kita dipecat dari pegawai negeri kan cuma 2 itu aja ya. Jadi kalau mau berhasil revolusi itu kita harus tahu dulu kelemahan lawan kita. Oh, ini pernah begini. Nah, kunci pegang bagi kita. Orang hukum kan gitu. Kita tahu dulu kuncinya dia itu. Oh, kepala dinas kamu. Berapa kali kamu ini tanda tangan ini perjalanan dinas tapi kamu enggak perjalanan dinas. Nah, cek, banyak sekali ternyata kamu menggunakan anggaran perjalanan dinas, tapi kamu enggak perjalanan dinas. Nah, pegang itu kunci dulu. Baru kita gerdak kepala dinasnya gitu. Nah, kamu itu, kalau enggak kamu tak lapor ini. Di tangan saya sudah ada ini webnya KPK gitu, langsung saya online kan gitu. Nah, baru gemeteran dia nanti kan gitu. Makanya seperti Pak Mahfud kan, dia tahu dulu kelemahannya anggota dewan itu, kamu sering titip perkara. Tahu saya orang Kejaksaan Agung lapor ke saya, Kapolri lapor juga ke saya titip perkara. Nah, titip perkara berarti calonnya perkara kan gitu. Makanya kita harus tahu dulu kelemahan lawan kita. Kalau kita ingin gertak revolusi tadi itu, kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu nanti kita dipecat sama dia nanti. Jadi makanya kita dalam hal adu hukum itu kita nggak bisa seperti itu. Kita selidiki dulu dia. Oh, kelemahannya di mana? Oh, sini, dah. Baru kita gedak dia seperti itu ya. Kamu kalau enggak tak lapor kamu KPK saya sudah siap ini ya. Baik seperti itu ya. Cukup dari saya. Pertanyaan lain mungkin. Baik, dari Bu Bidan ya. Masalah organisasi tentu ini akhirnya siapa yang cepat-cepatan dekat dengan pemerintah, IBI perjuangan, ID perjuangan, itu yang akan disahkan. Ya kan apa bedanya? Itu artinya tidak multibar. Kan ini bertentangan. Di Undang Menkes selalu ngomong organisasi itu nggak harus satu. Tapi kalau Pak Hakim ngomong di RU ini, ya hanya satu yang ditetapkan pemerintah yang sesuka-sukanya menteri.
Kita udah 3 kali sidang di MK, disebut itu IDI. Hanya itu, 72 tahun. Dibilang apa? Kayak kerajaan tuh IDI. Bingung saya. Wah nggak danain aja bilang kayak kerajaan. Kan ini aneh ini pemerintah. Ini saya keras nih ngomong di sini ya. Biasanya saya lembut banget deh. Karena ini jelas memutarbalikkan sejarah. Jujur aja, 5 OP, orang-orangnya yang sekarang jadi pengurus, itu dibenci semua. Kita ada desakan mogok, no. Bukannya kita lebih cinta rakyat kita. Tapi jalan terus gitu loh. Muhammadiyah udah mengatakan, RUU ini harus dikaji dulu. Memenuhi asas hearing tuh jujur aja, hearing mendengar memang. Lu ngomong apa gue catat, tapi nggak ada perubahan tuh. Ada saya catatannya. Kita semua organisasi profesi itu ada. Sekarang ini zaman transparansi. Jadi saya pikir ya gimana saya mau ngomong ya. Bilang asas multibar itu didengung-dengungkan, asas di sini kunci. Bahwa itu harus single. Sekarang ngurusin apa? Organisasi profesi itu nggak perlu beretika. Kalau lihat ini, sidang etika itu udah nggak ada lagi. Tapi dibantah. Bantahnya tapi dia nggak tunjukkan sesuatu di mana kekuasaan organisasi profesi untuk memberikan etika itu yang tertinggi kan. Tadi Pak Hakim bilang filsafat. Orang melakukan kesalahan diduga, lihat dulu kenapa. Yang ngerti itu kita-kita loh. Hakim tuh selalu minta pendapat dari kita. Emang dia bisa? Mohon maaf ya Pak Hakim, saya mau pulang duluan ini. Soalnya pasti saya diancam. Tapi ini pengetahuan ya saya bilang. Ini pengetahuan. Bahwasannya hakim kalau menyidangkan tidak menunjuk saksi ahli. Kalau nanti semuanya Bu Bidan males, bukan saksi ahli lagi, jadi pengacara jadinya. Pengacara kan itu siapa yang mau dibayar ya tuh. Halo? Aduh, salah ya saya ngomong ya. Tapi saya rasa lulusan MHKes Udayana, hati nuraninya tetap mengikuti konsennya. Makanya saya nama channel saya Tukang Hadi Konsen. Hati nuranimu ikutin dan jangan pernah membunuh temanmu sendiri. Itu udah nggak ada nanti. Ya kan? Sumpah dokter apa? Apa yakin saya nanti sumpah dokter ini akan didengungkan kembali? Saya tidak akan menyakiti teman sebagaimana saya dianggap teman sejawat. Dan ternyata banyak dokter yang diperadilkan oleh MKIK. Bukan hanya Pak Terawan loh ya. Sebelumnya tuh ratusan. IDI yang menjaga itu. Untuk siapa? Untuk Tuhan dan masyarakat. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, luar biasa ini ya. Jadi dari Pak Hadi ya. Terima kasih, Pak. Saya udah menangis. Ya, wah ini kenapa Pak Hadi menangis ya? Karena kita bicara kesehatan itu ini kita berbicara tentang hidup dan matinya kita manusia semua kan itu. Makanya ini sebenarnya kita gimana ya, jadi dengan adanya regulasi yang baru kita juga ketar-ketir ya, jadi nah tetapi bagaimana kita juga harus semangat, bagaimana kita bisa menyiasatinya gitu. Dan saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Hadi tadi bahwa suara hati nurani inilah yang
paling universal. Karena semua orang di dunia ini memiliki apa yang disebut dengan suara hati nurani dan bisa menentukan, tidak bisa kita bohongi bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu adil, dan sesuatu itu salah, apa dan lain sebagainya, itu adalah suara hati nurani. Sebenarnya bisa tahu itu ya, tetapi apakah kita mau melaksanakannya sesuai dengan suara hati nurani, kan gitu. Makanya kalau saya ya, jadi terus terang di samping saya ini hakim ya, saya sering kali katakan bahwa kalau menegakkan hukum ya, tegakkanlah hukum untuk mendapatkan suatu keadilan yang sifatnya substantif. Bukan keadilan yang sifatnya formal semata. Jadi ansih kita tidak pakai paham legisme, hanya hukum itu undang-undang, enggak. Mana kita juga harus melihat hukum yang senyatanya ada di masyarakat, yang berlaku di masyarakat dan juga didasarkan atas suara hati nurani. Itu baru mencerminkan keadilan yang sifatnya substantif gitu ya. Ya itu sedikit ya, saya terharu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Ya marilah kita Pak Hadi, saya siap juga ada di belakangnya Pak Hadi untuk memperjuangkan ya. Jadi apa yang mengemuka di sini, bila perlu kita membuat kajian-kajian yang nanti didukung oleh mahasiswa-mahasiswa kami, Magister Hukum Kesehatan. Dan saya juga berharap bahwa masih ada pertanyaan ya, saya pikir sudah selesai. Saya juga berharap bahwa lulusan dari Magister Hukum Kesehatan ini akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak ya, karena kalau kita berbicara hukum kita tidak bisa lepas dari kita berbicara antara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya itu. Baik, saya persilahkan kembali. Waduh ini sebenarnya waktunya ya, jadi sudah 1:30 ya, mungkin 1 atau 2 lagi ya. Ya silahkan Ibu. Ya baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya kembali ke Pak Dr. Hadi, luar biasa. Saya juga sedih mendengarnya karena siapa yang dekat dengan pemerintah, kita cepat-cepatan harus dekat dengan pemerintah. Tapi kalau sudah kelima OP itu dibenci, bagaimana kita bisa dekat, Pak? Nah itu. Kemudian pimpinan-pimpinan kami yang di pusat sudah sangat berusaha untuk mendekati tapi ditolak. Tidak diterima. Ya alias memang tidak ditolak. Bagaimana caranya kita mendekat? Kami di daerah juga ingin supaya baik itu semuanya. Jadi kita satu. OP IBI itu tidak ada 2, Pak. Tidak ada bayangan jadi IBI 1, IBI 2, nggak ada. Satu profesi dalam satu wadah Ikatan Bidan Indonesia. Tetapi kalau sudah begini bagaimana caranya kita dekat? Nah demikian Pak, jadi aspirasi ini akan kami bawa juga ke pusat karena setiap saat kami dikontak oleh pusat. Terima kasih. Udah, saya hanya ngucapin terima kasih Bu. Karena saya udah mau nangis juga. Enggak, nangis itu dalam artian kita menjaga kesehatan masyarakat. Itu aja. Jadi gini, memang ya, kalau saya nggak berpihak kepada yang buat undang-undang. Saya sebagai penengah gitu. Jadi kalau hakim itu kan nggak pernah kita berpihak ya. Bahkan hakim itu dilarang untuk menunjukkan sikap keberpihakan. Antara yang konflik satu, konflik ini, penggugat dan tergugat, jaksa dengan pihak, kita nggak boleh, kita mendingan diem, kita liatin aja. Tapi lihat di putusan kita nanti, ceder gitu putusannya. Jadi gitu ya, jadi memang kita juga kalau jaksa menghadirkan ahli, ya pihak silakan kamu hadirkan ahli, masih banyak waktunya, silakan cari ahli yang lebih hebat. Seperti membuktikan kerugian negara gitu ya, bahwa jaksa menurut BPKP loss ini, kerugiannya loss semua, total loss. Kalau menurut ini pihak enggak begitu, orang barang dan jasanya itu gedung itu masih bisa dimanfaatkan. Kenapa enggak dihitung itu gitu. Kerugiannya kok bisa sebanyak itu gitu. Enggak apa-apa hadirkan aja ahli, konsultan dari mana gitu, kita dengarkan. Enggak ada masalah kok itu. Jadi nanti kita nimbang lagi, bila perlu hakim yang menghitung lagi, ngitung ulang nanti kerugian negara tersebut itu ya. Seperti itu. Jadi itulah fungsinya bahwa hakim itu harus dia netral, harus dia ini enggak berpihak kepada salah satu pihak gitu ya. Kita sangat-sangat netral kok. Saya juga berapa kali saya membebaskan, ada
pembagian raskin oleh kepala desanya dibagi rata gitu kan. Kalau nggak dibagi rata dia nggak mau ikut gotong royong gitu. Orang lainnya ini gotong royong dia nggak ikut karena kamu sih nggak ngasih saya katanya itu raskin tadi itu gitu kan. Nah, kan merusak sistem tatanan kegotong royongan di desa itu gara-gara raskin dibagi berdasarkan data BPS yang 3 tahun lalu kadang-kadang disuguhkan kepada pemerintah orang padahal kaya miskin kan fluktuatif. Kadang-kadang ternyata dia menang nalo gitu kan. Nah, dalam setahun dia udah kaya gitu, nggak perlu lagi beras raskin dia gitu kan. Nah, kadang-kadang itulah yang nggak dihitung membagi beras raskin menggunakan data BPS 3 tahun yang lalu gitu kan. Nah, bahkan ada yang 5 tahun yang lalu. Loh, ini kan akhirnya kan ribut di desa. Nah, itu kita bebaskan aja, udahlah biarin aja tuh. Ini kades-kadesnya seperti itu ya. Kemudian untuk ini memang udah mengira untuk OP ini siapa yang dekat pemerintah itu akan melahirkan bentuk korupsi baru itu, kolusi baru di situ gitu kan. Ya makanya tadi bilang itu yang diuntungkan itu aparat penegak hukum nantinya gitu kan. Aparat penegak hukum yang diuntungkan. Karena dia tahu udah ini calon-calon untuk berkolusi di sini ya. Siapa yang dekat dengan pemerintah dia yang akan OP dia yang digunakan gitu kan. Memang seperti itu. Ya itulah memang ini sifat dasar manusia itu seperti itu gitu kan. Itulah hukum enak. Jadi dengan adanya Omnibus Law ini melahirkan kajian-kajian baru nantinya gitu kan. Kita diuntungkan juga, untung semakin banyak permasalahan Republik Indonesia gitu kan. Kita nggak berharap Republik Indonesia segera kiamat, enggak. Kita semakin banyak masalah semakin baik bagi kita kan gitu kan. Buktinya semakin banyak orang korupsi kan semakin besar ada pengadilan tipikor, ada hakim ad hoc tipikor gitu kan. Coba nggak ada orang korupsi, mana kita digunakan? Ya, kita susah gitu. Makanya saya berharap bila perlu korupsilah banyak-banyak nanti kita sidangkan. Ya itulah orang hukum. Jadi makanya belajar hukum. Enak belajar hukum, itu negara kita negara hukum. Jadi kita betul-betul kalau dalami ilmu hukum tuh enak udah. Gitu ya, orang lain cerai berai kita dapat duit. Coba ya, hukum perkawinan itu PA itu penuh dengan orang bercerai tapi kita dapat duit. Sudah. Orang sana berantem sana kemari kita dapat uang. Makanya Bu Kartika langsung dirikan MKes hukum gitu kan. Dengan tujuan itu untuk berbagi rezeki gitu kan. Demikian Bu Kar. Izin Bu, saya nambahin lagi ya. Jadi semangat lagi saya. Jadi Pak, tadi saya lupa disinggung oleh Pak Hakim masalah COVID. Orang udah pada gendut, tapi saya gendut tapi kantong saya tetap kempes. Ada keputusan Menteri Kesehatan, tolong dicatat yang belum kemarin ikut, KMK 1112/2022. Itu asas retroaktif diterapkan oleh Menkes di situ. Jadi ketetapannya di April untuk mengakomodir Januari, Februari, Maret. Undur-undur ya, itu 75%. Rumah sakit sedang mempersiapkan penuntutan ini. Tapi memang walau kita udah somasi 3 kali nggak diladenin tuh. Pemerintah memang ini hebat kali ini. Ya, kalau saya sih bicara hukum. Mau sampai manapun saya berani. Ya, terus kalau tadi bahaya sekali. Dibilang kalau nanti OP yang baru. Tahu sendiri, 34 OP, katanya OP loh ya. Ditentang di televisi, bukan. Kita memang ormas, ini tuh ormas. Dia lupa 3 keputusan MK itu merupakan satu profesi. Betul ya Bu Bidan ya? Bidan memang belum berperkara di pengadilan. Kita udah 3 kali gara-gara orang yang mendeklarkan sekarang ini. Bu, orangnya itu cuma 30 orang Bu. 34 OP lagi. 34 ormas. Anggotanya cuma 30. Kita ribuan. Saya ini ratusan ribu. Sayang organisasinya nggak ada ID Perjuangan. ID
Idi Hadi Konsian. Saya nggak setuju tuh. Bayangkan nanti gimana standar kita. Kolegium akan dikuasain oleh pemerintah, benar nggak? Cari di dunia referensinya, nggak boleh. Dunia ini mau runtuh, kata hakim ya, itu kita harus berdiri tegak. OP jauh, berdiri tegak. 800 dokter meninggal waktu COVID. Kalau kita mau sembunyi bisa saja, Bu Bidan juga banyak itu yang meninggal. Pemerintah lupa akan itu. Kenapa sih? Belum tentu yang mendirikan organisasi baru itu dia terjun di pelayanan. Bu, waktunya bisa 2 hari nggak ini? Terima kasih ya, mohon maaf. Saya ingin nambahkan sedikit, mungkin untuk saya usulan pada Pak PLT Dir, kemudian Bu Wadir, mungkin sudah saatnya kita roadshow ke Fakultas Kedokteran ya, dan juga fakultas-fakultas yang terkait dengan kesehatan maupun stikes apa ya, karena memang kalau dari kacamata saya memang potensi masalah dari undang-undang kesehatan ini sangat besar, jadi kerjaannya Ketua Makersi itu bakal makin panjang ya, makin banyak, makin panjang ya. Mungkin kita mesti menyadarkan teman-teman, terutama yang kebetulan ada beberapa dosen FK yang ikut, mungkin sudah saatnya kita di awal perkuliahan, mahasiswa baru, justru penekanannya sekarang kita ke penyadaran hukum, karena saya lihat adik-adik mahasiswa kedokteran itu masih format pikirnya paternalistik. Jadi seolah-olah seperti zaman dulu, suruh minum obat 3x1, diminum sama pasiennya. Sedangkan kalau sekarang disuruh minum obat, dicek dulu di Google, dok kok saya dikasih obat seperti ini. Dan nampaknya pesan itu tidak sampai. Mulai dari dosennya sampai kepada mahasiswanya. Karena memang kalau saya share tentang peraturan di grup forum dosen FK Unut itu, saya dihujat. Kok peraturan di-share di sana? Ya, coba ulang tahun apa mana lebih penting ulang tahun ada dengan peraturan kan gitu jadinya kan. Nah, jadi padahal saya di Japri ya saya telepon balik. Memang sana sorenya enggak praktek. Kalau praktek enggak terikat peraturan, langsung diam. Jadi kelihatan sekali kadang memang kita sebetulnya enggak siap. Mulai dari fakultas kedokterannya sampai lulusan kita. Jadi saya menyambut baik sekali kalau ada Hemakes, makanya saya modal nekat dan sama Prof Tuti untuk bikin Hemakes walaupun modalnya cekak sebetulnya kan. Cari ternyata Pak Dir, PLT Dir kan tahu sendiri gimana susahnya kita cari dosen home base kan. Tapi kan ini harus jadi apapun taruhannya. Jadi saya juga mengajak teman-teman yang dokter ataupun non dokter yang punya keluarga atau adik-adik yang sedang intensif dibandingkan terbuang waktunya main PUBG. Ya intensif kan 1,5 tahun tuh, kadang 1,5. Ya masuk aja ke Hemakes sambil-sambil kan. Kuliahnya juga Kamis Jumat Sabtu kan, fleksibel kan. Dosennya baik-baik lagi kan. Tadi seperti Pak Hakim tadi sampaikan kan, lulusnya kesepakatan kan. Nah, kan betul. Jadi kalau sudah sepakat di luar sidang tesis, ya lulus. Selesai. Itu aja Bu, terima kasih.